Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih seperti biasa bertemu lagi dengan saya Meli Ariska SPD MSI. Kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara mengeran atau bahasa pemrograman untuk memetakan SSI dalam waktu 20 tahun ke belakang ya. Data saya itu dari tahun 2000 sampai 2020 di wilayah Indonesia, di perairan Indonesia, menggunakan metode EOF dengan bantuan Google Colab. Baiklah, kita langsung saja kita mulai ya. Di sini saya seperti biasa setiap apapun lembar sheet kita harus menginstal terlebih dahulu Kartopi dan EOF pada worksheet kita ya untuk Google Colab ya. Itu dengan bahasa pip install Kartopi dan pip install EOF. Nah, ini saya ingatkan lagi kalau untuk pertama kali dia akan sedikit membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan khawatir kalau dia mengerannya agak lama, masih proses sebelum dia centang hijau itu ditunggu dulu, jangan diapa-apain dulu ya sebelum dia centang hijau ya. Nah, kemudian setelah diinstal sudah hasilnya sudah ini ya. Nah, kita tentukan library apa saja yang akan kita pakai. Yang pertama itu Kartopi. Nah, Kartopi, nah, import Kartopi dot CRS as CCRS. Kemudian karena data yang dipakai itu adalah NC, from net CDF 4 import dataset, kemudian matplotlib ya. Ini library-nya NumPy, kemudian from IOF S titik standar import IOF, kemudian Google Colab itu import dari Drive karena akan mengambil datanya itu dari Drive. Saya simpan data saya itu di Drive ya, di Google Drive kita. Kemudian kita panggil karena di Drive tadi kita panggil dari Drive-nya Drive titik mount buka kurung tanda petik jangan lupa slash konten garis miring drive tanda petik tutup tanda kurung ya. Kemudian kita run sampai dia centang hijau ya. Kemudian untuk memanggil data kita di drive itu kita namain nama file kita dengan file names itu sesuai dengan nama atau urutan di mana letak file kita yang ada pada Google Drive ya, yaitu konten garis miring drive dan my drive. Nah, nama filenya seperti ini. Nama folder yang ada pada drive saya visualisasi data NetCDF. Kemudian nama filenya itu adalah U10 V10 SST 2000-2020.nc jangan lupa ya. Kemudian engine sama dengan dataset file name, R ya. Kemudian setelah oke semua ya, kemudian kita namain variabel apa aja yang ada pada dataset kita ya. Ada lon seperti biasa, ada longitude, latitude, dan tentu saja data SST kita ya, seperti ini satu-satu ya. Nah, kemudian eh, boleh teman-teman ganti data apa saja yang teman-teman yang punya misalnya salinitas atau data profil ya, atau data apa saja itu bisa teman-teman ubah atau modifikasi dari sini ya. Ya, kemudian kita run sampai dia centang hijau. Kemudian kita namain apa yang akan kita ambil nanti itu adalah anomali. Anomalinya. Jadi kita panggil anomalinya itu dengan rumus SST strip DJF min sama dengan SST underscore DJF min access sama dengan 0 ya. Gitu seterusnya. Kemudian seperti biasa ya kita lihat karena ada proyeksi terhadap bumi ya, kemudian kita harus diproyeksikan terhadap berat buminya ya dengan bahasa seperti ini ya. Boleh teman-teman langsung ketik saja ini dan dimodif sesuai dengan data teman-teman miliki. Kemudian kita ingin memanggil EOF-nya, EOF 1 dan PC-nya. PC-nya itu adalah seriesnya ya. Nah, varian
dengan rumus seperti ini, EOF1 sama dengan solver dan seterusnya, PC-nya juga kita panggil dan seterusnya. Kemudian parimakrak ini solver untuk varian fraction-nya, kemudian agent value-nya atau lambdanya seperti ini. Kemudian kita lihat karena data yang saya ambil ini adalah data bulanan, saya ambil ini untuk bulanan ya, ada 252 bulan. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai menggambar. Kita mulai menggambar sampai mode 3 ya, 0,3. Kita gambar. Boleh nanti teman-teman ikuti bahasa ini, modifikasi sesuai dengan data teman-teman yang miliki, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini series dari SST selama 252 bulan. Seperti ini. Uh, seriesnya, kemudian mulai kita petakan HOF-nya. Nah, bahasanya seperti ini. Or I in range 0,3 dan seterusnya sampai ke bawah itu boleh teman-teman ikutin bahasanya. Kemudian ini akan kita dapatkan hasil pemetaan untuk EOF ESST metode EOF ini ada tiga mode, EOF 1, mode 2, dan mode 3. Kita lihat pada mode 1 ini untuk perairan Indonesia bagian utara, itu cenderung dia mengalami apa ya, variansnya itu lebih ke bagian utara itu untuk daerah yang SST-nya lebih tinggi ya. Kemudian untuk EOF 2 itu untuk Indonesia bagian uh, barat ya, untuk Indonesia bagian barat perairannya ya sampai ke dan juga sedikit ke uh, timurnya Pulau Sumatera ini kita lihat uh, dia mengalami bagaimana ini dia mengalami SST-nya hangat di sini. Kita lihat dari warnanya ini ya. Kemudian begitu pun juga dengan EOF 3 ini untuk Indonesia bagian timur. Nah, kita lihat di sini untuk SST-nya mengalami perairannya itu akan lebih hangat dan lebih hangat lagi untuk daerah Indonesia uh, bagian timur ya, untuk sebelah utaranya Pulau Irian Jaya. Nah, seperti inilah kira-kira pembagiannya. Untuk interpretasinya, mungkin nanti saya akan memvideokan satu lagi ya, khusus untuk menginterpretasikan data hasil atau output dari gambar-gambar ini. Kemudian ini jika kita ingin bahasa pemrograman untuk menyatukan web 1 dengan seriesnya ya, kita lihat kita bisa baca untuk web 1 ininya seriesnya sampai ke gambarnya mode pertama, mode kedua, dan mode ketiga. Mungkin itu saja bisa dicoba sendiri di laptop atau Google Colab teman-teman sekalian ya dengan menggunakan data teman-teman yang teman-teman miliki. Semoga membantu. Mungkin ini sedikit sedikit sekali ya, sedikit sekali yang diberikan, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.